Lu lebih pilih kerja yang lu cinta tapi miskin, atau kerja yang lu benci tapi kaya? Banyak yang bilang, kejar passion aja, nanti uang ngikutin. Tapi bener gak sih? Gue bakal jawab jujur, dan lu mungkin gak siap dengernya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like dulu videonya, share ke temen lu yang lagi galau karir, dan subscribe biar lu gak ketinggalan insight-insight tajam lainnya. Yuk, kita masuk ke pembahasan. Jujur ya pertanyaan, lu pilih passion apa uang? Itu sebenarnya pertanyaan yang salah dari awal. Kenapa? Karena dia maksa lu buat milih antara dua hal yang, ya, harusnya bisa jalan bareng. Seolah-olah lu cuma bisa hidup dari salah satu, hidup ideal tapi miskin, atau hidup mapan tapi hampa. Padahal hidup nggak sehitam putih itu. Coba pikir deh, passion doang tapi lu nggak punya pemasukan, ujung-ujungnya stres juga. Niatnya pengen hidup idealis, ngejar mimpi, tapi tiap hari mikirin uang makan besok. Mau bikin karya tapi nggak ada dana, nggak ada waktu, nggak ada energi karena habis buat survive. Lu jadi mulai ngebenci hal yang lu cinta karena dia nggak bisa ngasih lu rasa aman. Sebaliknya, uang doang tanpa passion juga kosong. Lu bangun pagi dengan perasaan hampa, ngerasa kerja cuma buat gaji, tiap Senin rasanya kayak neraka. Mungkin dompet lu tebel tapi hati lu kering. Banyak banget orang yang gajinya gede tapi hatinya kosong. Karena apa yang mereka lakuin nggak nyambung sama siapa diri mereka sebenarnya. Jadi bukan soal milih A atau B, tapi soal gimana caranya dua hal ini bisa lo rangkul bareng. Gimana lo bisa hidup dengan kerjaan yang lo suka dan cukup buat hidup. Atau kalau belum bisa dua-duanya, gimana caranya lo jalanin transisi. Kerja buat uang tapi tetap nyempetin waktu buat ngerawat passion lo. Intinya, jangan terjebak sama pertanyaan yang ngebatasi pilihan lo. Dunia nggak sesempit itu dan hidup lo juga nggak boleh disetir sama dikotomi palsu. Kadang kita ngerasa galau banget. Gue harus ngejar passion gue atau fokus cari duit dulu. Tapi tahu nggak, sebenarnya yang lo cari itu bukan cuma passion. Bukan juga sekedar uang. Yang lo cari itu jauh lebih dalam dari itu. Lo cari rasa berarti. Lo pengen ngerasa hidup lo tuh ada gunanya. Pengen bangun pagi terus ngerasa, hari ini gue bakal ngelakuin sesuatu yang penting, sesuatu yang bikin gue ngerasa hidup. Itu tuh, yang dicari banyak orang tapi nggak sadar. Passion kadang kasih itu, tapi nggak selalu. Terus lo juga cari identitas. Lo pengen kerjaan lo nyambung sama siapa diri lo. Misal, lo suka desain, ya lo pengen orang kenal lo sebagai si kreatif, bukan cuma tukang kerja di kantor desain. Lo pengen kerjaan lo ngasih lo rasa bangga, bukan cuma gaji. Dan itu valid banget. Tapi ya gitu, lo juga manusia. Lo butuh rasa aman, lo butuh makan, butuh bayar kontrakan, butuh beliin orang tua obat, atau bantu adik sekolah. Dan kenyataannya, seberapapun lu cinta sama sesuatu, kalau hal itu bikin lu insecure tiap akhir bulan, lu bakal capek juga. Passion yang bikin cemas itu malah bisa berubah jadi beban, bukan lagi sumber energi. Nah, satu lagi, lu juga cari pertumbuhan. Lu pengen ngerasa makin lama makin jago, makin naik level, makin berkembang. Kerjaan yang datar-datar aja, yang gak bikin lu belajar hal baru, lama-lama bikin mati rasa. Entah itu passion lu atau bukan. Bahkan passion yang stagnan juga bisa bikin bosan lo. Lu butuh tantangan, butuh progres. Itu bagian penting dari hidup manusia, berkembang. Jadi waktu lo bilang, gue mau kerja sesuai passion, coba gali lebih dalam. Emang lo cari passionnya? Atau lo sebenarnya lagi cari makna, pengakuan, rasa aman, sama pertumbuhan? Karena bisa jadi, kerjaan yang gak sepenuhnya passion tapi bikin lo berkembang dan dihargai, itu malah lebih fulfilling daripada kerjaan yang lo cinta tapi bikin lo stuck. Dan gini ya, banyak orang yang kerja di bidang yang awalnya bukan passionnya, tapi ternyata dari situ dia ketemu makna, identitas, bahkan rasa cinta terhadap apa yang dia kerjain. Karena kadang rasa suka itu tumbuh, bukan selalu datang dari awal. Jadi jangan gampang kejebak sama narasi. Lu harus hidup dari passion. Yang penting tuh bukan kerja di bidang passion, tapi kerja di bidang yang bisa memenuhi kebutuhan jiwa lo. Berarti aman, berkembang, dan ngerasa lo jadi diri sendiri. Dan itu bisa datang dari banyak arah. Kadang nggak datang dari tempat yang lo kira. Oke, jujur ya, passion itu penting banget. Tapi passion doang nggak cukup, bro. Nggak akan cukup kalau nggak lo olah jadi sesuatu yang bisa dimonetisasi, alias menghasilkan. Karena suka aja nggak bikin lo survive. Suka aja nggak bisa bayar listrik. Suka aja nggak bisa beliin nyokap obat. Banyak orang bilang mau kejar passion lo, nanti uang bakal ngikutin. Sounds nice, tapi realitanya nggak semua passion bisa langsung jadi duit. Bahkan banyak yang jadi jebakan. Lu pikir lu udah di jalur yang benar karena lu ngerjain hal yang lu suka, tapi ternyata nggak ada demand, nggak ada audience, nggak ada sistem yang bisa ngebuat itu sustainable. Ujung-ujungnya, lu capek sendiri. Misal nih, lu suka gambar.
Lu bener-bener cinta gambar. Lu bisa gambar seharian, bahkan rela nggak dibayar. Tapi pertanyaannya sekarang, ada yang mau bayar nggak? Dan kalaupun ada yang mau bayar, mereka mau bayar lu berapa? Lu udah bisa ngebedain antara gambar yang lu suka sama gambar yang orang mau bayar belum? Lu ngerti cara bangun portofolio, personal branding, pricing, masukin karya ke market digital, atau bikin komisi? Kalau belum, ya passion lu keren. Tapi belum layak buat dijadikan sumber penghasilan. Passion itu kayak bahan mentah. Tapi bahan mentah doang nggak bisa dimakan, bro. Lu butuh olah, lu butuh resep, butuh api, waktu, teknik, dan kadang butuh plating biar orang tertarik. Disinilah pentingnya lu ngerti cara konversi passion jadi value. Value artinya, lu punya sesuatu yang dibutuhin atau diinginin orang, dan mereka rela bayar buat itu. Lu bisa jadi suka nulis, tapi kalau lu nggak ngerti copywriting, SEO, storytelling, atau nulis sesuai kebutuhan brand, ya lu cuma nulis buat diri sendiri. Dan lu harus ngerti, pasar nggak peduli sama passion lu. Pasar nggak tanya lu suka atau enggak. Pasar cuma tanya, lu bantu gue nyelesain masalah apa? Lu kasih gue apa yang gue pengen atau butuhin? Worth it nggak gue keluarin duit buat lu? Jadi mindsetnya harus berubah. Bukan gue cinta ini, jadi gue mau kerja di sini. Tapi, gue cinta ini dan gue mau belajar gimana caranya bikin ini berguna buat orang lain. Contoh nyata, lu suka musik, jangan cuma bikin lagu galau di kamar doang. Lu belajar produksi, mixing, cara jualan beat, cara monetize di Spotify, cara bikin konten pendek dari proses lo. Itu semua bagian dari mengubah passion lo jadi mesin income. Atau lu suka masak, lu nggak harus buka resto gede kok. Tapi lu bisa mulai dari bikin konten resep, jualan frozen food, bikin kelas online, kerja sama brand bumbu. Dari yang kecil tapi jelas, ada demand, ada value. Yang sering jadi masalah adalah orang terlalu nyaman di zona suka dan lupa masuk ke zona strategi. Padahal kalau lu beneran cinta sama sesuatu, lu pasti rela ngulik, rela belajar cara bikin itu jadi bermanfaat buat orang lain. Karena disitulah sumber income bakal muncul. Jadi passion itu titik awal, bukan akhir. Lu perlu proses, passion ke skill, ke value, ke income, ke freedom. Kalau cuma berhenti di passion, ya itu hobi. Dan nggak ada yang salah sama hobi. Tapi jangan salahin dunia kalau hobi lu nggak bisa biayain hidup. Yang salah itu bukan passion lu. Yang salah itu kalau lu nggak mau belajar bikin passion lu jadi valuable. Jadi mulai sekarang mindsetnya bukan passion dulu uang nyusul. Tapi, gue cari cara supaya passion gue bisa nyambung sama kebutuhan orang. Karena disitulah titik temu antara cinta dan cuan. Gini ya, pilihan antara passion sama uang tuh nggak bisa dipukul rata buat semua orang. Karena kenyataannya, semua itu tergantung fase hidup lu lagi ada di mana. Lu masih umur awal 20-an, masih fresh lulus kuliah, atau baru mulai kerja. Di fase ini, lu masih punya banyak ruang buat explore. Mau coba kerja kantoran, freelance, bikin usaha, atau ngejar mimpi yang masih absurd juga masih oke. Gagal? Ya wajar. Lu masih bisa balik, masih bisa belajar. Pressure belum segede itu. Yang penting di fase ini lu cari tahu, sebenarnya lu suka apa, kuat di mana, dan dunia butuh apa. Tapi begitu lu udah masuk 30-an, situasinya mulai beda. Mungkin lu udah punya keluarga, cicilan, tanggungan. Passion masih penting, tapi kalau nggak bisa kasih penghasilan yang stabil, lu bakal kejar yang ngasih makan dulu. Dan itu bukan berarti lu nyerah sama mimpi. Itu artinya lu lagi realistis. Kadang lu kerja buat uang dulu sambil ngerawat passion di sela-sela. Dan kalau lu bisa pelan-pelan ngembangin passion itu sampai suatu hari bisa jadi penghasilan juga. Itu namanya strategi, bukan idealisme buta. Nah, kalau lu udah masuk 40-an ke atas, biasanya orang mulai mikir hal yang beda lagi. Mulai mikir soal makna, soal warisan hidup, soal legacy. Orang udah capek ngejar uang doang dan mulai pengen hidup yang punya nilai. Di fase ini banyak yang akhirnya balik ke passion, ke hal-hal yang dari dulu ditunda. Karena mereka udah ngerti, waktu itu mahal, dan hidup bukan cuma soal nominal. Jadi jangan bandingin hidup lu sama orang lain. Bisa jadi lu lagi di fase tanam, orang lain di fase panen, fokus aja di fase lu sekarang. Apa prioritas lu? Apa yang paling lu butuhin saat ini? Dan gimana lu bisa tetap jaga idealisme tanpa ngorbanin kenyataan? Karena hidup itu bukan lomba siapa paling cepat sukses, tapi siapa yang paling paham ritmenya sendiri. Gini ya, kadang kita terlalu sibuk nanya, mau passion atau uang? Padahal solusinya tuh bukan milih salah satu, tapi gabungin dua-duanya. Hidup itu nggak harus hitam putih. Lu bisa kok ngerjain sesuatu yang lu suka sambil dapetin penghasilan yang cukup, asal lu mau mikir strategis. Coba ubah mindset dari milih salah satu jadi nyari titik temu. Misal lu suka fotografi, tapi sekarang kerja kantoran buat nyambung hidup. Oke, lu tetap kerja, itu realistis. Tapi bukan berarti lu ninggalin kamera lu di lemari berdebu. Lu masih bisa foto tiap weekend,
bangun portofolio, buka jasa kecil-kecilan, jual karya di mikrostok, atau bahkan bikin konten edukasi soal foto. Pelan-pelan, lo build. Sampai suatu hari, mungkin lo bisa tinggalin kerjaan lo dan full time di dunia yang lo suka, tapi udah siap secara finansial. Atau bahkan sebaliknya, lo kerja di bidang yang bukan passion, tapi ternyata lo jadi jago di situ, dihargai, dan mulai enjoy. Kadang rasa suka itu datang bukan dari awal, tapi dari rasa mahir, dari rasa gue berguna dan gue bisa ngasih impact. Intinya, passion itu bisa dikomersilkan dan kerjaan juga bisa dikasih makna. Tapi butuh waktu, butuh proses, dan lo nggak harus buru-buru milih salah satu terus ninggalin yang lain. Yang penting, jalanin dengan sadar. Jangan kerja cuma demi gaji tanpa arah, dan jangan kejar mimpi doang sampai lupa realita. Lo bisa gabungin dua-duanya asal mau adaptasi dan mikir jangka panjang. Bukan idealisme buta, bukan juga pragmatis tanpa arah, tapi jalan tengah yang sehat. Jadi, pilih mana? Passion atau uang? Jawaban jujurnya, lihat kondisi lo sekarang. Kalau lo masih di fase eksplorasi, masih muda, belum banyak tanggungan, ya gas aja kejar passion lo. Gagal, coba lagi, belajar lagi. Lo punya waktu buat muter arah kalau ternyata nggak jalan. Tapi kalau lo udah ada di fase hidup yang butuh stabilitas, kayak harus bantu keluarga, bayar tagihan, punya anak atau pasangan, lo nggak bisa semudah itu bilang, gue mau fokus passion dulu. Di fase ini, lo bisa kerja buat uang dulu sambil tetap nyelipin waktu buat ngerawat passion lo. Bikin waktu, walau sedikit, biar lo tetap waras dan inget tujuan jangka panjang. Tapi bukan berarti lo harus milih salah satu seumur hidup. Tujuannya adalah bikin dua-duanya ketemu di satu titik. Kerjaan lo bisa lo nikmatin dan passion lo bisa mulai dimonetisasi. Mungkin gak langsung gede hasilnya, tapi bertumbuh. Mungkin pelan, tapi stabil. Dan pelan-pelan lo pindah dari kerja karena butuh, jadi kerja karena cinta. Jadi pilih mana? Pilih cara yang paling cocok sama fase hidup lo sekarang. Gak usah maksain jadi idealis kalau perut keroncongan. Tapi juga jangan matiin mimpi lo cuma karena hidup lagi berat. Lo bukan robot. Lo manusia yang bisa adaptasi, belajar, dan bikin jalan sendiri. Ingat, passion itu bahan bakar. Uang itu mesin, tapi hidup butuh arah. Jangan cuma kejar yang lo suka, jangan juga cuma kejar yang dibayar. Kejar kehidupan yang lo bangun sendiri, yang utuh, yang punya makna. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Kalau lo ngerasa video ini bisa bantu temen lo yang lagi nyari arah hidup, langsung share ya. Jangan lupa like, komen pendapat lo soal passion versus uang, dan tentu aja subscribe biar lo nggak ketinggalan. Sampai ketemu di video berikutnya. Keep upgrading your brain.